Saya, Tesaliantika Putri SPD, Guru Fisika di SMA Negeri 9 Mandau mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Berjayalah guru di seluruh Indonesia. Selamat datang di Fisika Menyenangkan bersama Tesaliantika Putri SPD. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan membahas terlebih dahulu gambar yang telah disajikan. Ada 3 buah gambar, pertama, kedua, ketiga. Apa yang terfikirkan oleh kamu melihat dari gambar yang telah disajikan? Pasti yang pertama kamu pikirkan adalah objek yang bergerak. Yang kedua adalah jarak, dan yang ketiga adalah perpindahan. Ada jarak, objek, dan perpindahan. Pada kesempatan kali ini, materi kita adalah kinematika gerak lurus untuk fisika kelas 10 SMA Negeri 9 Mandau. Gerak lurus adalah benda yang bergerak pada lintasan lurus. Nah, ini ada gambar jalan yang lurus ya. Ketika benda bergerak, maka dia akan lurus. Nah, gerak lurus terbagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apa saja besaran gerak lurus beraturan? Yaitu ada posisi, kedudukan suatu benda, jarak, panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Di sini ada kelajuan dan kecepatan, di mana kelajuan adalah jarak per waktu, kecepatan adalah perpindahan per waktu. Di sini ada posisi A, B, dan C. Jika dia bergerak dari A, B, ke C, berarti jaraknya sebesar A sampai C. Tapi kalau dia kembali lagi ke B, berarti perpindahannya hanya A dan B. Ini ada animasi gerak mobil berjalan lurus. Kelajuan dan kecepatan termasuk besaran apakah? Nah, si kelajuan adalah besaran skalar dan kecepatan adalah besaran vektor, di mana besaran vektor itu memiliki arah, sedangkan besaran skalar tidak memiliki arah, tapi hanya memiliki nilai saja. Ini ada contoh soal atau contoh ya. Nah, dari gambar itu ada 4 buah gambarnya. Berarti orang berkebutuhan khusus berjalan lurus ke depan dari posisi A ke D. Berarti dia dari posisi A ke posisi D dan kembali ke B dalam waktu 40 detik. Waktu tempuh yang dibutuhkan selama bergerak dari A ke B adalah 12 detik. Berapakah kecepatan dan kelajuan orang tersebut? Berarti ditanya adalah kecepatan dan kelajuan. Terlebih dahulu kita harus membuat diketahui dan ditanya. Ada kecepatan, diketahui, ada kelajuan juga. Yang ditanyanya kecepatan dan kelajuan. Apa itu kelajuan? Jarak per waktu. Ingat, jarak berarti total keseluruhan perjalanan si objek tadi. Sedangkan perpindahan adalah di mana si objek memulai posisi awal sampai di posisi akhir dia berhenti. Kita lihat kecepatannya di sini ada 4 meter ya untuk jarak untuk perpindahannya. Dari mana? Objek bergerak pada posisi A itu P1, lalu dia berhenti pada posisi B itu P2. Dari posisi awalnya ke posisi akhirnya terdapat suatu jarak yaitu adalah 4 meter. Oke, untuk kelajuannya total keseluruhan ya, jaraknya berarti 10 meter. Sehingga kelajuannya mendapatkan sebesar 0,4 meter per sekon. Apakah yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Pastinya adalah motor bergerak ataupun adanya speedometer pada kendaraan. Kalau speedometer berarti itu berkaitan dengan adanya grafik atau nilai angka dari suatu percepatan ketika kita membawa suatu kendaraan. Berarti ketika dia kecepatannya itu 0, 20, 40, berarti dia mengalami kenaikan kecepatan. Apakah kenaikan kecepatan itu?
Mari kita lihat, itu adalah percepatan, di mana percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu, di mana A sama dengan V per T, dan percepatannya terbagi menjadi dua, yaitu percepatan dipercepat yang bernilai positif, yang kedua percepatan diperlambat yang bernilai negatif. Ini adalah aplikasi dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini dia ya, GLBB dan GLB, dipercepat dan diperlambat. Ketika dia mengalami percepatan, berarti terjadi penambahan kecepatan tiap detiknya, tiap waktunya. Di grafiknya, percepatan itu ketika dia dipercepat, maka grafik A-nya akan naik. Sedangkan ketika dia diperlambat, maka grafik A-nya akan turun. Nah, kapan terjadi perlambatan? Perlambatan terjadi apabila kalau kita membawa suatu kendaraan, kita mengalami pengereman. Kalau kita rem, berarti kita mengurangi kecepatan. Nih, apa saja persamaan gerak lurus berubah beraturan? Yang pertama ada ya, VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua ada X sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AX. Bisa dilihat untuk keterangan setiap persamaannya ya. Oke, ini ada contoh soal lagi. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda yang bergerak lurus berikut. Besar perlambatan yang dialami benda dan jarak total keseluruhan. Jadi, dari gambar ini ada 3 kasus, yaitu kasus pertama dari A ke B, B ke C, dan C ke D. Kita harus menyelesaikan satu persatu kasus untuk bisa kita mencari jarak total keseluruhan benda bergerak. Kita lihat kasus A ke B. Sebelum persamaan, kita bikin dulu diketahui dan ditanyanya. Oke, jadi kita masukkan persamaan tadi, VT sama dengan V0 tambah AT, di mana nanti si A-nya dapat nilai 1 meter per sekon kuadrat dan X-nya 50 meter. Kita lihat kasus kedua, yaitu B ke C, di mana kita langsung lihat itu adalah kasus pada gerak lurus beraturan, sehingga didapatkan X sama dengan 50 meter. Kasus ketiga yaitu dicari X dan A-nya, di mana si A dapat 5 meter per sekon kuadrat dan si X 30 meter. Jadi total keseluruhan X adalah 130 meter. Jadi besar perlambatan yang terjadi pada kasus ketiga C ke D adalah 5 meter per sekon kuadrat. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga materinya mudah dimengerti dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.